Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Doremi doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Hari ini kembali bersama Bunda Meska. Bacaan di hari ini 9 Februari 2026 diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12-16. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, terima kasih karena cinta-Mu kami menghirup udara pagi ini. Dan terima kasih karena Engkau mengizinkan kami berjalan sepanjang hari ini dengan pertolongan dan berkat-Mu. Ajar kami juga untuk selalu setia mengikuti-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kuasa. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamu orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak hebat dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, orang-orang kusta dan para penderita penyakit kulit lainnya pada zaman itu dikucilkan dari masyarakat. Kita dapat membayangkan betapa berat beban bagi mereka, baik secara psikologis ataupun emosional, yang harus ditanggung oleh orang-orang kusta itu. Dosa adalah suatu penyakit spiritual. Dosa memisahkan kita dari sesama manusia dan mengasingkan kita dari Allah. Dengan rasa dan kasih yang besar, Yesus datang ke tengah dunia untuk menawarkan sentuhan penyembuhannya. Yesus dapat mengubah kita dari tidak bersih menjadi bersih atau tahir, dari sakit menjadi sehat kembali, dari mati menjadi hidup, dari kegelapan dosa menjadi pancaran kehadiran Allah. Ia datang untuk menyembuhkan kita. Darah yang dicurahkan dari lambung Yesus memiliki kuat kuasa untuk menyembuhkan kita. Jika berseru kepada si kusta, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kita tidak perlu menderita karena luka-luka kebencian, amarah, dan kecemburuan dalam hidup kita. Kita dapat disembuhkan dari dosa-dosa yang menular, seperti kedengkian dan fitnah. Rasa takut dan rasa bersalah tidak perlu lagi mengendalikan diri kita. Yesus telah mengampuni kita dan menawarkan damai sejahtera dan hidup baru dalam dirinya. Dengan mengenakan pakaian kebenaran, kita pun dapat berjalan dalam terangnya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah,
Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.